Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Nah, pesan yang akan saya sampaikan, pesan Tuhan ini adalah gini. Melihat seperti Tuhan melihat. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan kali ini buat kita menarik ya. Tuhan sedang menekankan tentang hal cara melihat atau cara memandang ya. Sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh banyak orang percaya namun tidak bagi Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu hal melihat dengan tepat seperti Tuhan melihat itu sesuatu yang penting ya. Karena gini Bapak Ibu Saudara, gagalnya orang percaya melihat dengan cara yang benar akan memiliki dampak yang enggak kecil ya. Boleh dikatakan gini, gagalnya orang percaya melihat seperti Kristus melihat akan membuat orang percaya gagal pula menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan pada dirinya. Dan otomatis gagalnya ia pula di dalam menangkap rencana kerajaan sorga. Ya, jadi artinya perkara gagalnya orang percaya melihat selaras dengan cara Kristus melihat itu fatal. Ya. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara saya ajak kita buka satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Diambil dari sebuah kisah yang gak asing. Kisah Zakheus. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara atau kita baca sama-sama. Lukas 19 ayat 5. Biar itu ditampilkan. Ya sudah terpampang. Mari kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah Bapak Ibu Saudara. Awalnya agak aneh juga, artinya pesan tentang cara pandang atau cara melihat ini kok diambil dari kisah Zakheus ya. Bukankah kita tahu bahwa kisah Zakheus adalah tentang seorang pemungut cukai yang rindu untuk melihat seperti apa sih Yesus yang sering dia dengar ya. Sehingga dia rela karena postur tubuhnya yang kurang tinggi atau postur tubuhnya yang pendek membuat dia harus memanjat pohon demi untuk bisa melihat Yesus. Nah kisah Zakheus itu kan terkenal dengan kisah yang seperti itu. Bagaimana di tengah keterbatasan Zakheus naik ke atas pohon sehingga dia bisa melihat Yesus. Nah tetapi ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Melalui kisah Zakheus ini kita akan belajar sesuatu tentang hal cara melihat. Ya, nanti setelah ini di bagian dalam kita akan bahas itu. Nah Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa masalah di dalam hal cara melihat ini bukan masalah biasa ya. Ini bukan masalah ringan. Jangan berpikir hanya karena soal tentang melihat kok sampai perlu ditekankan. Nah itulah sebabnya kenapa Tuhan sampai memberikan pesannya buat kita semua. Karena buat Tuhan ini sesuatu yang penting. Ya karena kita tahu tadi gagalnya orang percaya melihat yang gak selaras dengan cara Tuhan melihat, ini mengakibatkan banyaknya kegagalan di dalam menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal cara melihat ini gak sesederhana seperti masalah di mata jasmani kita. Ya. Seperti kalau orang kesulitan melihat jauh maka dia pakai kacamata minus. Kalau orang itu kesulitan untuk melihat dekat maka pakai kacamata plus ya. Atau gini, ada gangguan di mata antara sulit melihat dekat, sulit melihat jauh maka datang ke dokter diperiksa matanya lalu pakai kacamata yang sesuai dengan problem matanya. Kalau memang tadi kesulitan mata jauh pakai minus, kesulitan melihat dekat pakai mata plus, nggak sesimpel itu. Nggak sesederhana dengan ya udah yang penting pakai kacamata aja. Nah ini kan bicara bukan soal jasmani. Ini bicara soal pandangan rohani. Nggak bisa ditangani hanya dengan pakai kacamata. Maka itu kita istilahnya gini, kita harus pakai kacamata yang sama dengan kacamatanya dalam tanda kutip kacamatanya Tuhan. Dan itu kan nggak mudah ya, itu kan harus dilakukan dengan sebuah tindakan yang akan kita bahas nanti di bagian dalam. Gimana caranya supaya kita memiliki cara pandang yang selaras dengan cara pandang Tuhan, ya kan? Ya. Nah, tadi kembali lagi ya.
gagalnya orang percaya memandang yang berbeda dengan cara Kristus memandang akan menimbulkan banyak problem yang serius, ya. Lebih serius dari sekedar mata minus atau mata plus. Bukannya saya merendahkan orang yang pakai kacamata minus atau problem mata plus, tetapi problem ini nggak bisa dibandingkan karena itu soal jasmani kan, soal kacamata. Tetapi ini bicara soal cara pandang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kegagalan-kegagalan apa yang bisa dialami orang percaya yang cara memandangnya nggak selaras dengan cara Tuhan memandang? Ya tentunya banyak. Ya beberapa diantaranya adalah gini. Maka orang itu akan kesulitan memahami apa yang Tuhan sedang lakukan. Termasuk apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam hidupnya. Yang ada hanyalah berbagai ketidakmengertian, kesalahpahaman. Berapa banyak kita sering dengar ada orang-orang, atau jangan sampai kita mengalami bahwa, kok aku gak ngerti Tuhan sih? Kok aku ngalami perjalanan hidup yang seperti ini, Tuhan tuh maunya apa? Nah kalau kita memiliki cara pandang yang selaras dengan cara pandang Tuhan, maka mestinya kita nggak akan di dalam menjalani perjalanan bersama Tuhan, kita nggak akan mengalami kesalahpahaman. Sampai-sampai kan ada orang percaya yang menganggap, kok Tuhan jahat sama aku gitu. Oh ini salah sekali, Tuhan nggak pernah jahat sama kita. Tetapi hanya cara pandang yang gak klop, yang gak selaras itu membuat si orang percaya merasa seolah-olah Tuhan sedang melakukan hal yang tidak baik terhadap dirinya. Nah ini yang kita harus pahami, makanya dampaknya itu fatal. Ya, kesalahmengertian dan kesalahpahaman atas apa yang terjadi atau atas apa yang dia lihat yang Tuhan sedang lakukan. Lalu apa lagi? Merasa Tuhan seperti gak berpihak kepadanya. Di dalam salah satu mazmurnya kan Daud pernah mengalami masa-masa itu. Ya, ada kesalahpahaman terjadi antara Daud dengan Tuhan. Sehingga Daud berkata, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Satu hal kita perlu tahu bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Ya. Jadi merasa Tuhan seperti tidak berpihak kepada dirinya. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan begitu sayang sama kita setiap anak-anaknya. Ya. Lalu apa lagi? Masalah-masalah apa lagi yang bisa terjadi ketika seorang percaya gagal memandang seperti Kristus memandang? Merasa diperlakukan tidak adil sama Tuhan. Merasa Tuhan pilih kasih. Rasanya Tuhan lebih sayang sama orang itu daripada sama aku. Ini jelas salah. Karena Tuhan sayang sama semua anak-anaknya. Ya, bahkan Tuhan sayang sama orang jahat sekalipun. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi cara pandang yang salah. Ya, cara melihat yang salah. Sehingga apalagi? Sulit menangkap rencana kerajaan sorga. Sulit menangkap janji Tuhan. Makanya beberapa waktu terakhir kan ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan mencurahkan hujannya secara luar biasa. Tuhan akan memberikan pertambahan. Tuhan akan memberikan perluasan. Tetapi buat orang yang memiliki cara pandang yang salah, hal itu akan dianggap sebagai cuman hiburan atau iming-iming belaka. Ya, kenapa masalahnya sampai orang bisa menganggap seperti itu? Cara pandang yang salah. Lalu apa lagi? Salah merespon akan setiap apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan pesankan. Jangan sampai pesan Tuhan disampaikan kepada sejumlah orang. Ada 10 orang yang mendengar misalnya. 9 menangkap tepat tetapi 1 orang menangkap kok nggak tepat. Nah, artinya ada salah di dalam cara melihat, cara memandang segala sesuatu. Dan jangan sampai itu terjadi di antara anak-anak Tuhan. Ya. Tapi kalau sampai Tuhan menyampaikan pesannya ini sama kita, artinya apa? Artinya jangan-jangan ada orang-orang percaya yang memiliki cara pandang yang kurang selaras dengan cara pandang Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, akibatnya apa? Hidup akhirnya seperti gak happy, ya. Hidup seperti gak nyaman, merasa kok gini sih ikut Tuhan, ya. Atau mungkin aja ada orang yang tetap merasa nyaman-nyaman, happy-happy aja, meskipun mungkin jalannya udah gak tahu kemana. Ya ada orang, ini kan reaksinya bisa berbagai hal. Tapi yang pasti ada orang yang merasa kok ikut Tuhan kok gak seperti yang dia harapkan, ya. Namun ketika kita melihat diri kita, nah ini perhatikan Bapak Ibu Saudara.
Ketika kita melihat diri kita, melihat problema yang kita hadapi, waktu kita melihat orang-orang yang kita jumpai, waktu kita menanggapi rencana Tuhan dengan cara pandang Kristus, dengan cara pandang yang benar, maka segala sesuatu akan menjadi berbeda waktu kita melihat dengan cara pandang yang benar. Ya. Bukannya hal-hal yang menyakitkan yang akan kita rasakan, namun kita melihat ada tujuan di balik apa yang terjadi. Ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya gini, instead of pain, we can see God's purpose. Wow, ini luar biasa. Lalu apa lagi? Bukannya oposisi yang kita hadapi, namun kita melihat adanya kesempatan. Ya, instead of opposition, we can see opportunity. Nah, satu lagi, ya, bukannya ketakutan, tapi kita mengalami kemerdekaan. Ya, instead of fear, we can see freedom. Jadi ternyata waktu seorang percaya melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang benar, maka ada hal yang berbeda yang dia alami dan rasakan. Nah, itulah sebabnya Tuhan mau setiap kita, anak-anak Tuhan itu ngalami itu. Ya. Cara pandang yang berbeda akan mengalami banyak hal yang gak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, untuk bisa, oleh sebab itu gini, untuk bisa memiliki cara pandang yang selaras dengan cara pandang Tuhan, hal itu gak datang tiba-tiba, Bapak Ibu. Ya. Ada prinsip-prinsip penting yang harus kita pahami, ya, beberapa di antaranya. Oke, yang pertama adalah memiliki hasrat besar untuk mengalami Yesus secara pribadi. Memiliki hasrat besar untuk mengalami Yesus secara pribadi. Ya, ayatnya diambil dari Lukas 19 ayat 3. Nah, di poin ini kita akan belajar hal-hal tentang seputar kisah Zakeus. Ya. Bagian mananya daripada kisah Zakeus ini yang membahas soal cara pandang. Oke, kita pertama baca dulu ayat untuk poin ini. Lukas 19 ayat 3, ia berusaha untuk melihat. Ia maksudnya Zakeus ya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Zakeus ini akan menolong kita banyak ya akan pengertian atau cara pandang kita sebagai orang percaya yang mungkin perlu diselaraskan lebih lagi. Ya, apabila kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di kisah Zakeus ini ada minimal 3 kelompok orang dengan masing-masing 3 cara pandangnya. Ya, nah kata melihatnya akan kita jumpai dari 3 kelompok orang ini. Kata melihatnya itu masing-masing punya makna tersendiri. Beda dengan Alkitab bahasa Indonesia yang semuanya pakai kata melihat. Ya, menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Oke, kelompok orang yang pertama adalah orang banyak, orang kebanyakan. Ya, yang adalah orang-orang Yahudi termasuk di dalamnya orang Farisi, orang banyak. Ya, itu kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Jadi ada 3 bagian yang orang banyak melihat. Ayatnya gini, tetapi semua orang yang melihat hal itu, ya ini kan orang banyak. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak ini melihat bagaimana Yesus mampir ke rumahnya Zakeus. Setelah Yesus melihat ada Zakeus di atas pohon. Dan kemudian Yesus bilang dia akan menumpang di rumah Zakeus. Nah, orang-orang kebanyakan itu melihat tapi sambil bersungut-sungut. Karena gak setuju. Kok Yesus menumpang di rumah Zakeus? Di rumah orang berdosa itu. Nah, yang menarik adalah gini. Perhatikan kata tetapi semua orang yang melihat itu. Nah, kata melihat yang digunakan adalah idontes. Idontes diambil dari kata dasar eido. Ya, yang artinya melihat untuk memberi penilaian. Melihat dengan mata curiga. Wow, menarik ya, idontes itu seperti tadi artinya. Ya, melihat untuk memberi penilaian atau melihat dengan mata curiga. Keputusan Yesus untuk menumpang di rumah Zakeus, orang berdosa, di mata orang-orang kebanyakan orang-orang Yahudi Farisi ini
ini adalah sesuatu yang gak baik di mata mereka. Ya, jadi jelas ini merupakan satu cara pandang yang betul-betul bertolak belakang dengan cara pandang Kristus. Karena gini, mereka gak setuju dengan apa yang dilakukan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau kita memiliki cara pandang seperti kebanyakan yang orang-orang yang dimaksud tadi di atas. Maka sering kali melihat apa yang dilakukan Yesus. Kok nggak klop? Kok beda gitu. Nah oke, saya lanjutkan dulu ya. Jelas ini adalah cara melihat yang salah. Bayangkan sampai mereka berkata apa yang dilakukan Yesus ini nggak benar. Jelas ini cara pandang yang nggak selaras. Masakan Yesus numpang di rumah orang berdosa? Jadi artinya apa? Mereka terlalu cepat menilai dan mengklaim seorang berdosa karena statusnya. Hal yang sama mereka juga menilai Zakheus. Ini kan orang berdosa. Ini kan pemungut cukai. Ya. Jadi salah satu pekerjaan keji yang dianggap nggak halal bagi orang Yahudi adalah salah satunya adalah pemungut cukai. Ya. Dan bagi mereka seorang pemungut cukai ini sama sekali tidak ada hal apapun yang baik di dalam pandangan orang-orang Yahudi terhadap pemungut cukai. Ya. Ditambah dengan pandangan bahwa apa yang Yesus lakukan itu juga tidak tepat. Jadi bayangkan cara pandang yang seperti ini jelas bertolak belakang sekali. Ya. Cara pandang seperti ini mewakili orang secara umum. Cara pandang seperti ini mewakili orang-orang percaya kebanyakan. Ya, orang percaya secara umum. Ini merupakan cara pandang yang hanya didasarkan pendapat pribadi yang seringkali salah atau tidak selaras dengan cara pandang Yesus. Nah, cara pandang yang dipenuhi yang seperti ini adalah cara pandang yang dipenuhi dengan asumsi, yang dipenuhi dengan berbagai cap dan stigma, ya. Jadi sekali menilai seseorang gak benar, akan selamanya orang itu gak benar di matanya. Sekali mencap Zakheus pemungut cukai orang berdosa, maka selamanya seumur hidup Zakheus akan dicap seorang berdosa yang gak benar. Ya. Yang namanya seorang pemungut cukai pasti sama sekali mereka pikir pasti sama sekali gak ada hal baik. Ya. Dan jangankan terhadap Zakheus, terhadap Yesus pun dia bisa memandang Yesus dengan cara yang salah. Apa-apaan Yesus bergaul dengan orang berdosa ini, ya. Jadi cara pandang yang seperti ini akan mudah sekali mencap dan mengadili sesama termasuk terhadap Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila orang percaya masih membiarkan cara pandangnya masih dikendalikan oleh cara pandang seperti ini atau cara pandangnya masih dipengaruhi oleh cara pandang dunia umumnya memandang, ya. Cara pandang yang setuju dengan pandangan mayoritas. Kalau mayoritas memandang seperti ini, ya udah aku ikut. Nah, kalau masih memiliki cara pandang yang seperti ini, maka segala sesuatunya akan dinilai, ya, dengan berbagai dugaan, asumsi, judgement dan lain-lain. Maka orang seperti ini gak akan pernah memiliki cara pandang yang sama. Selalu bertolak belakang dengan cara pandang Tuhan. Bayangkan Tuhan punya rencana dahsyat. Tuhan punya hal-hal yang luar biasa. Tapi semua dipandang secara bertolak belakang. Ini menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan gak mau orang percaya memiliki cara pandang yang seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang pertama adalah orang banyak melihat. Sekarang yang kedua, B. Kita mau melihat cara Zakheus melihat. Ayat 3. Lukas 19 ayat 3. Di sini kelompok yang kedua yaitu pribadi bernama Zakheus. Ayat 3 bilang begini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, Zakheus pun melihat, ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata melihat yang digunakan oleh Zakheus adalah zeteo. Ya, menarik ya Bapak Ibu Saudara.
adalah seteo yang berarti keinginan atau desire atau kerinduan untuk melihat karena ingin mengetahui lebih. Suatu hasrat untuk mengetahui dengan cara meneliti dengan saksama karena berita yang didengar. Jadi Zakeus ini mendengarkan tentang Yesus itu seperti apa, kayak gimana dan apa yang dilakukan. Sehingga waktu Yesus datang ke kotanya, itu yang membuat ia ingin tahu lebih lagi tentang pribadi yang ia dengar. Makanya ia pengen lihat langsung dengan penuh kerinduan, dengan sebuah hasrat untuk ingin mengetahui lebih lagi. Wow, ini luar biasa ya. Nah, keinginan yang seperti ini melahirkan apa? Melahirkan sebuah tindakan yang ekstrim. Yang gak mempedulikan kehormatannya sebagai seorang pejabat, pemungut cukai, ya, sampai dia rela untuk manjat pohon. Dulu kita pernah bahas bahwa seorang pejabat itu adalah sesuatu yang rendah sampai kalau ia sampai pakai manjat-manjat pohon seperti orang kebanyakan kan. Tetapi buat Zakeus, kerinduan ingin melihat, hasrat untuk melihat lebih lagi tentang Yesus membuat ia nggak peduli dengan keadaan. Orang-orang mungkin sangat tidak bersahabat dengan dia. Dan badannya pun pendek, sulit untuk melihat sampai ia rela manjat pohon. Sesuatu yang dianggap rendah buat seorang pejabat. Tetapi buat Zakeus nggak peduli dengan semuanya itu. Ya, dia kerinduannya itu tidak bisa terhalangi. Ya, itu yang membuat dia demi ingin melihat Yesus. Demi ingin lebih lagi tahu, ia rela untuk melakukan apapun. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ini mewakili orang percaya yang memiliki hasrat yang dalam, hasrat yang rindu sekali untuk mengenal Yesus. Ya, seperti Zakeus yang begitu besar hasratnya untuk mau tahu lebih lagi tentang Yesus, mungkin dia mau berjumpa atau mau mengenal Yesus lebih lagi. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh orang percaya, kerinduan. Ya, berbeda dengan kelompok orang yang sebelumnya kan, orang kebanyakan yang taunya menilai, yang taunya berasumsi, yang taunya menghakimi tanpa memiliki kerinduan untuk mengecek lebih lanjut. Nah, sekarang gini Bapak Ibu Saudara, dari dua kelompok ini, mari kita lihat cara pandang mana yang menghasilkan reaksi Yesus. Apakah cara pandang si orang kebanyakan tadi? Ataukah cara melihat Zakeus? Mana yang menimbulkan reaksi bagi Yesus? Oleh sebab itu, bagian yang C, ya, Yesus melihat. Ya, kelompok yang ketiga adalah Yesus. Yesus pun melihat. Kita lihat ayat 5. Demikian ya saya bacakan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, maksudnya sampai ke titik di mana dia melihat ada Zakeus lagi ada di atas pohon. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, luar biasa ya. Nah, kata melihat yang digunakan oleh Yesus kali ini berbeda. Kata yang digunakan adalah anablepos. Anablepos artinya melihat secara terus-menerus, memperhatikan sampai ke dalam jiwa dan menemukan kerinduan yang terekspresi dalam tindakan. Jadi waktu Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas. Kenapa Yesus sampai melihat ke atas? Karena dia begini. Buat Yesus, ada sesuatu yang harus dia lihat karena ada orang yang rindu untuk mengalami Yesus. Karena dia merasakan ada getaran kerinduan dari seorang bernama bernama Zakeus yang ingin mengenal Yesus lebih lagi. Ini yang membuat Yesus melihat ke atas. Anablepos, kayak ada daya tarik sesuatu, oh ada orang yang rindu. Ada kerumunan orang banyak pada waktu itu. Semua melihat Yesus.
Tetapi cara melihat Zakheus ini menarik hati Yesus. Karena apa? Ada kerinduan di dalamnya. Ini yang membuat Yesus berkata, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara perhatikan ada kata harus. Artinya ini gak bisa ditunda-tunda lagi. Aku harus menumpang. Yesus gak bilang, Zakheus, nanti kapan-kapan aku menumpang di rumahmu. Oh enggak. Yesus gak bilang, Zakheus, besok aku menumpang di rumahmu. Enggak. Kerinduan yang dimiliki oleh Zakheus membuat Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, cara melihat ini yang luar biasa yang membuat Yesus terasa ada satu daya tarik yang dari seorang yang sangat rindu untuk ingin mengalami Yesus lebih lagi dalam dirinya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila kita mau atau kita rindu Yesus masuk, tinggal, dan mengalami hidup yang diubahkan seperti yang dialami tadi Zakheus, kuncinya adalah simpel, miliki hasrat, miliki kerinduan yang tulus, bahwa kita sungguh-sungguh ingin kenal Yesus lebih lagi, seperti yang dialami oleh Zakheus, miliki kerinduan seperti itu. Kerinduan yang menepis segala alasan yang telah sering digunakan oleh orang-orang yang memang gak memiliki kerinduan sama Tuhan. Yang menepis segala macam alasan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mengecek sejauh mana kita sebetulnya kita ini termasuk orang percaya yang sungguh rindu atau enggak sih sama Yesus, itu gampang mengeceknya ya. Cara mengeceknya adalah begini, lihat apakah kita sering menggunakan segudang alasan. Dan untuk itu kita nggak mau mengejar Yesus. Kalau kita sering menggunakan alasan-alasan itu demi untuk tidak mau mengejar Yesus, demi nggak punya kerinduan untuk mengetahui hal-hal yang lebih lagi tentang Yesus. Perkataannya, firmannya, pesannya, hadiratnya, persekutuannya. Dan demi untuk nggak mau lebih lagi terlibat di sana menggunakan segudang alasan. Nah, kita bisa mengecek apakah kita termasuk orang-orang yang pakai segudang alasan untuk enggak, untuk berkata tidak dengan berkata gini, maaf, lagi sibuk nih, lagi nggak ada waktu. Tunggu nanti kalau hari besar deh baru aku datang. Lagi nggak enak badan ini Pak, lagi banyak pelayanan. Aduh hati lagi nggak enak. Bukannya nggak kepingin Pak, pingin. Ya, tapi gimana ya? Ya, dan lain-lain. Kalau kita masih pakai hal-hal seperti itu, artinya dalam arti kata lain gini, boleh disimpulkan, pada dasarnya memang gak rindu. Tapi mari hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Zakheus, yang mengubahkan sebuah perjalanan ke Yesus. Sedianya Yesus mungkin lagi hendak berjalan terus melanjutkan perjalanannya. Tapi karena ada seorang yang memiliki kerinduan, ini membuat, kalau istilahnya nih, kalau zaman sekarang, yang namanya pejabat itu, ya istilahnya, pejabat itu udah punya agenda. Tapi hari itu, gara-gara ada Zakheus yang memiliki kerinduan, itu di buku agendanya Yesus ceritanya, ya, di buku agendanya Yesus tiba-tiba dicoret, semua dirubah. Karena hari ini, Yesus harus mampir ke rumah Zakheus. Yang ngerti katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, cara pandang yang benar akan tercermin, ini lanjut ya. Cara pandang yang benar akan tercermin dari tindakan benar yang dihasilkan. Yesus kan mampir kan akhirnya ke rumahnya Zakheus kan. Dan hari itu ada lawatan Tuhan atas rumah Zakheus, hari itu ada lawatan Tuhan atas hidup Zakheus. Dimulai dari cara pandang yang benar, menghasilkan reaksi atau tindakan yang benar pula. Ya, ini membuat membuahkan satu keputusan yang berbeda dengan apa yang dilakukan orang kebanyakan.
Ya, Zakheus kemudian berdiri, hasil lawatan Tuhan, hasil perjumpaan dengan Yesus. Kemudian Zakheus berdiri dan berkata, setengah dari hartanya aku berikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang pernah kuperas, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Tapi jangan disalahpahami bahwa semuanya orang harus melakukan hal yang sama, tetapi ini dari peristiwa yang dialami Zakheus menimbulkan sebuah reaksi yang wow, yang luar biasa, yang sangat berbeda dari Zakheus yang sebelumnya. Ya, jadi cara pandangnya tentang bisnis berubah, cara pandang tentang harta berubah total, dari menumpuk menjadi berbagi, dari merugikan menjadi memulihkan. Ya, itulah wujud nyata dari sebuah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ya, mengubah visi, mengubah cara pandang tentang banyak hal, mengubah prinsip tentang hal pekerjaan, mengubahkan prinsip tentang hal keuangan, mengubahkan prinsip tentang membangun hubungan dengan sesama dan banyak hal lainnya. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kunci untuk mengalami cara pandang yang selaras dengan Tuhan adalah kerinduan. Kuncinya adalah harus selalu memiliki kerinduan untuk membiarkan diri kita untuk diisi terus dengan hal-hal yang dari Tuhan. Ya, kunci memiliki cara pandang yang benar adalah terus isi dengan hal-hal yang dari Tuhan. Kerinduan yang tulus, bukan yang dibuat-buat untuk ingin mencari Tuhan. Nah, kemudian ada pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya gini, Pak, mungkin enggak? Oke, orang itu memiliki kerinduan yang benar, sehingga menghasilkan diawali dari cara pandang yang benar. Kira-kira dapat berubah atau bergeser enggak? Ya, mungkin aja. Mungkin aja. Yang namanya perjalanan orang mungkin bisa ada up and down-nya. Tetapi gini Bapak Ibu Saudara, selama orang itu terus berjalan bersama Tuhan dan terus terhubung dengan Tuhan, makanya Tuhan yang terus bisa meluruskan cara pandangnya. Oke, mungkin waktu saya nggak terlalu banyak Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah diambil di Alkitab. Dari sini kita akan belajar sesuatu prinsip penting. Nggak usah dibaca, tetapi mungkin kita pernah baca kisah ini bagaimana Yesus pernah suatu kali menyembuhkan seorang yang buta. Diambil dari Markus 8 ayat 22 sampai 26. Saya nggak akan membacakannya, tapi Bapak Ibu Saudara boleh sambil mendengarkan saya, sambil boleh membacanya. Jadi ketika Yesus sedang berada di Betsaida, tiba-tiba ada orang yang membawa seorang buta kepada Yesus. Tentunya tujuannya adalah supaya si orang buta ini minta supaya dicelikan untuk dapat melihat. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Yang pertama dilakukan Yesus adalah membawa si orang buta ini keluar dari keramaian kota. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Jadi gini Bapak Ibu Saudara, menurut kebiasaan masyarakat Yahudi pada waktu itu, kalau yang namanya orang buta itu kebanyakan profesinya adalah pengemis. Jadi artinya dia tetap harus menghidupi dirinya dong. Nah, salah satu cara untuk menghidupi dirinya adalah dengan meminta-minta, maklum dia buta. Dan orang buta di masa itu dipakaikan seragam. Sama seperti kisah Bartimeus, dikenakan seragam orang buta. Artinya inilah orang-orang buta adalah pengemis yang patut dikasihani dan diberi sedekah. Nah, tapi waktu si orang buta ini dibawa oleh seseorang kepada Yesus, yang Yesus pertama lakukan adalah orang itu ditarik keluar dari komunitasnya, dibawa ke pinggir kota. Nah, disitulah Yesus baru melakukan sesuatu. Ini ada maksudnya enggak? Ada maksudnya. Orang itu harus ditarik dari komunitas selama ini, komunitas buta dan pengemis. Harus ada perubahan, harus meninggalkan mindset lamanya.
merasa diri buta, merasa diri pengemis dan layak untuk dikasihani. Itulah sebabnya Yesus bawa dia ke pinggir kota, keluar kota. Ya, kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus meludah. Di situ dikatakan, ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pakai cara meludah segala? Kan gak pakai meludah pun Yesus bisa kan menyembuhkan. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang itu harus diajar untuk rendah hati terlebih dahulu. Kadang-kadang ada kan ya, orang buta yang sombong, pengemis yang sombong, yang harus dihancurkan dulu supaya benar-benar dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Apakah mau bereaksi, menolak, atau menerima apa yang Yesus lakukan. Ya kadang-kadang perlu pembentukan seperti itu. Maka Yesus meludah dan Yesus meletakkan tangannya. Dan Yesus bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang ini mempersilahkan, silakanlah. Rabi, mau kau melakukan apa saja. Dan waktu Yesus bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Maka jawab orang ini apa? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Artinya orang ini udah bisa melihat belum? Udah mulai bisa melihat. Tapi masih belum jelas. Masih buram. Ngelihat orang seperti pohon lagi jalan. Artinya gini, ini berbicara mungkin cara pandang seseorang masih belum begitu selaras. Masih belum begitu klop. Tetapi orang ini gak membiarkan dirinya, udah Rabi cukup begitu aja. Enggak. Dia ingin lebih jelas lagi. Lanjut di ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lewat Yesus lagi. Dia ditumpangi tangannya. Dan kemudian mulai dapat melihat dengan jelas. Siapa yang melakukan itu? Lagi-lagi Yesus. Jadi saya mau sampaikan hanya melalui Yesus. Hanya melalui waktu kita datang, mendekat. Dengan segala kerendahan hati, kerendahan diri. Untuk silakanlah Yesus. Kau lakukanlah sesuatu buat aku. Hanya dengan kerendahan hati seperti itu. Maka Yesus akan melakukan dengan begitu leluasa. Demi untuk cara pandang kita dipulihkan. Dan akhirnya singkat cerita orang buta ini sekarang dapat melihat dengan jelas. Saya mau tutup dengan ayat 26. Ayat 26 ini menarik. Si orang yang sudah orang buta, mantan orang buta yang sudah dapat melihat dengan jelas ini. Kan pengen kembali lagi kan. Tuh Yesus bilang begini. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya. Yesus bilang gini, udah engkau sekarang pulang ke rumahmu. Dan berkata, jangan masuk ke kampung. Di dalam terjemahan lain, dalam arti kata lain Yesus bilang begini. Engkau gak usah kembali lagi ke komunitas lamamu. Kau ada tugas sekarang. Engkau pulang ke rumahmu. Kau cerita di situ. Nah Bapak Ibu Saudara, demi untuk menjaga supaya cara pandang kita terpelihara dengan baik. Maka kita harus menjauh dari komunitas yang selama ini mungkin bikin cara pandang kita salah. Sehingga kita bisa melihat seperti orang-orang kebanyakan yang penuh dengan asumsi, judgment, stigma dan segala macam. Tapi dengan cara pandang yang benar, ada tugas buat kita untuk menceritakan bahwa ada Kristus yang dahsyat. Lewat apa yang kita sampaikan, kita bisa mengimpartasikan kepada banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Kalau sampai Tuhan memberikan pesannya buat kita, melihat seperti Tuhan melihat. Melihat seperti Yesus melihat. Jangan dianggap ini hal biasa. Buat Yesus ini hal yang penting. Jangan sampai kita sebagai orang percaya
kita gagal melihat dengan benar. Yang mengakibatkan tidak ada kejadian yang luar biasa yang dapat Yesus lakukan. Tapi mari kita memiliki cara pandang yang benar. Cara melihat dengan kerinduan. Karena itu adalah kunci yang membuat Yesus bereaksi dengan berkata, aku harus mampir ke dalam hidupmu saat ini. Bapak Ibu Saudara yang ingin dilawat Tuhan, yang ingin mengalami cara pandang yang benar, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.